melalui nama-namanya, Tuhan ingin menyatakan apa yang kita butuhkan ada di dalam Dia. Amin. Shalom, damai. Salah satu yang Tuhan mau kita alami di dalam kehidupan kita adalah damai di bumi. Siapa yang nggak mau damai di dalam hidupnya? Capek ya saudara ya. Oke, pagi hari ini kita akan berbicara kembali mengenai karakter. Mungkin berapa 2 minggu ini kita sudah banyak belajar mengenai karakter. Tapi mari kita mengerti lebih dalam bahwa kita ini dulu kalau bicara, kita kemarin baca mengenai kemah ibadah Tuhan, gereja. Dulu di Perjanjian Lama lebih kita melihat kepada bangunan, saudara. Tetapi sekarang kita percaya bahwa gereja itu adalah tubuh, bukan hanya tubuh Kristus, tetapi ada di dalam hidup kita. Kita ini adalah bait Allah. Amin, saudara. Kita ini adalah apa? Bait Allah. Ya. Jadi di dalam kita sebenarnya ada Kristus yang mau dinyatakan di dalam hidup kita. Amin. Memang hari ini mengenai perjalanan pembentukan karakter Kristus. Kemarin sempat dibagikan bahwa minggu lalu sempat dibagikan bahwa kadang-kadang kita fokus kepada tujuan akhir kita, tetapi kita tidak bisa atau tidak mau fokus kepada step by step atau langkah demi langkah yang Tuhan mau bawa kita untuk mencapai tujuan akhir. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa tujuan akhirnya itu sama, saudara. Bagaimana kita bersama-sama di surga nanti. Tetapi Tuhan melalui karakternya, Tuhan ingin menyatakan bahwa bukan itu tujuan akhirnya Tuhan. Oke, next. Kolose 3 ayat 9, di situ dikatakan, karena kamu sama-sama kita baca, 2, 3 ya. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Next, ayat 10. 2, 3 ya. Dan telah mengenakan manusia yang baru, terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Amin, saudara. Nah, saya mau kasih satu cerita, saudara. Ada satu hamba Tuhan, teman saya hamba Tuhan, dia cerita melalui khotbah yang saudara saya dengar. Dia mengatakan dia khotbah di satu tempat, ya. Kemudian ada salah satu ibu-ibu yang sangat di situ sebagai orang yang sangat dihormati dan dia sungguh-sungguh terlihat rohani. Dan dia mengatakan, Pak Pendeta nanti pulang ke airportnya pakai mobil saya aja, ya. Dan dia kasih sopir, dia kasih mobilnya tuh bagus sekali, saudara. Di dalam perjalanan itu, tiba-tiba supirnya menangis. Dia bilang, Pak Pendeta, saya udah gak tahan lagi. Kalau Pak Pendeta ada pekerjaan, saya mau pindah pekerjaan. Kenapa? Saya gak tahan, Pak Pendeta. Kenapa kamu gak tahan? Dengan kelakuan majikan saya. Maksud kamu siapa? Ya itu, ibu itu, kata dia bilang. Saya setiap hari dianjing-anjingin, Pak Pendeta. Belok kiri anjing, belok kanan anjing, kata dia bilang. Kata-katanya itu sangat kasar, Pak Pendeta. Terus teman saya ini yang kebetulan pendeta, dia shock. Enggak, dia bagus, rohani. Dia gak pernah teriak-teriak. Wah, dia teriak-teriak, Pak Pendeta. Kadang-kadang kita berpikir bahwa hadirat Tuhan atau bait Allah itu memang pada waktu kita datang hari Minggu ke gereja. Tetapi bait Allah itu sepanjang minggu, dari Senin sampai Minggu, sepanjang hari. Waktu kita ada dimanapun kita berada, pada saat itu adalah bait Allah yang kita jalani. Bukan hanya pada waktu kita ada di ruangan gereja. Dan ini yang menjadi masalah dari beberapa banyak orang Kristen, atau beberapa banyak yang mengatakan anak-anak Tuhan yang memiliki karakter Kristus.
Kenyataan pada waktu disenggol sedikit, disalip sedikit mobilnya, langsung buka kaca teriak, dan kebun binatang keluar. Atau pada waktu dikasih kesempatan sedikit untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, dia lakukan hal yang tidak benar. Maka dua minggu lalu, pada waktu saya khotbah, karakter itu adalah kita pada waktu kita di tempat sendiri, pada waktu nggak ada orang lain yang terlihat, pada waktu hanya kita dengan Tuhan. Bahkan Tuhan juga melihat kita bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Kolose 3:10 ini dikatakan mengenakan manusia baru. Saudara, pada waktu kita bertobat, ya, pada waktu kita bertobat di Yohanes 3, di situ dikatakan bahwa kita seperti dilahirkan kembali, regenerasi, sesuatu yang diperbarui di dalam kehidupan kita. Tetapi banyak orang mengatakan, iya tapi kan saya masih bisa melakukan hal-hal yang benar, masih banyak daging di dalam saya. Di dalam proses seperti itu yang Tuhan ingin mengatakan untuk terus menerus diperbaharui. Amin, saudara? Jangan tegang, saudara. Oke, next. Haleluya. Ada beberapa hal yang bisa membentuk seseorang. Ini yang dikatakan oleh para psikolog. Ya. Yang pertama adalah keturunan. Ya, keturunan. Biasanya model keturunan orang-orang yang orang-orang misalnya nih, orang yang darah emosinya tinggi, misalnya orang Batak, biasanya memang modelnya memang keras, gitu ya. Darahnya cepat naik, saudara, atau ngomongnya keras, saudara. Bisa juga dari faktor yang kedua adalah dari faktor lingkungan. Lingkungan di mana kita berada sangat mempengaruhi kehidupan kita. Lingkungan di mana kita bermain, maka firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pada waktu kita berada di tempat yang buruk, sangat-sangat sulit buat kita untuk tetap melakukan hal yang baik. Maka dikatakan kita harus keluar dari situ. Amin. Ada hal lagi yang mengatakan bahwa unsur kebiasaan. Nah, kemarin Pastor David sempat sharing bagaimana dari kecil dia dibiasakan untuk taat. Itu juga bisa membentuk karakter. Tapi bagaimana kalau ketiga hal ini buruk? Artinya kita mempunyai keturunan yang memang seperti kita tahu hal-hal yang nggak benar di dalam keturunan orang tua, kakek nenek kita, mungkin penjahat atau orang-orang yang nggak benar. Terus kemudian ketika mungkin kita merasa bahwa lingkungan kita berada di lingkungan yang orang-orang, misalnya orang-orangnya itu perkataannya nggak benar, hidupnya nggak benar. Yang ketiga adalah mungkin kebiasaan kita tidak pernah diajarkan satu kebiasaan yang baik, saudara. Mungkin orang tua kita nggak pernah mengajarkan yang namanya taat. Sehingga sampai besar kita menjadi orang yang memberontak, orang yang berjalan di dalam maunya kita sendiri. Tetapi adalah faktor yang keempat, saudara. Ini yang Tuhan ingin katakan, guys. Karakter Kristus dibentuk dari kualitas waktu dalam perjalanan hidup kita bersama Kristus. Wow. 3 hal ini yang tadi dikatakan bahwa ini gak bisa deh, gak mungkin. Tapi pada waktu kita menyadari semuanya itu menjadi mustahil, ya, menjadi mustahil kalau kita berjalan bersama Kristus. Oke, next. Ada 3 perjalanan, proses perjalanan dalam pembentukan karakter Kristus. Oke. Pertama, langkah pertama adalah bertobat dan percaya. Itu
conversion, ya. Bertobat merupakan satu keputusan dasar untuk berpaling dari dosa-dosa, dan iman berarti berpaling kepada Kristus untuk pengampunan dosa. Artinya seseorang tidak akan mungkin memiliki karakter Kristus kalau dia nggak melakukan langkah yang pertama, sungguh-sungguh bertobat dan percaya. Banyak kali kalau kita melayani orang, dia bilang udah bertobat, dia bilang udah terima Tuhan Yesus, tapi kenapa hidupnya susah dibentuk ya? Kenapa hidupnya nggak pernah bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan ya? Ada sesuatu yang salah, saudara. Tidak terjadi yang namanya conversion dalam hidupnya, perpalingan. Dia tidak sungguh-sungguh bertobat di dalam hidupnya. Dia tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan dan mengampuni hidupnya. Banyak orang kita ada di gereja, ikut pelayanan, tetapi kehidupannya masih penuh dengan dosa. Karena tidak ada yang namanya conversion, perpalingan. Dia masih berpaling kepada dosa, bukan berbalik dan berpaling kepada Tuhan. Amin, saudara. Kenapa karakter kita nggak bisa dibentuk? Karena nggak ada perpalingan di dalam kehidupan kita. Oke? Next. Kelahiran baru ini didasari atau tidak dirasakan saat terjadi, tetapi dapat diamati lewat apa? Kepekaan yang baru terhadap hal-hal yang rohani, arah hidup yang baru, serta kemampuan untuk hidup benar dan mentaati Allah. Mungkin kelihatannya untuk kita lahir baru nggak berubah, saudara. Tiba-tiba kita ada hollow di atasnya, bajunya tiba-tiba putih, saudara. Nggak kelihatan. Bahkan kita seperti biasa aja, saudara. Tetapi ada sesuatu yang baru. Kita bisa merasakan bahwa kita mulai tertarik dengan hal-hal yang rohani. Kita mulai senang baca firman. Kita lebih suka untuk berdoa. Kita merasa bahwa hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Kita merasa fokusnya bukan lagi kepada apa yang dunia pikirkan, tetapi apa yang Tuhan mau. Kemampuan kita untuk hidup di dalam kebenaran itu lebih mudah, saudara. Dan mentaati Allah itu lebih gampang. Pada waktu ada conversion, pada waktu ada perpalingan, saudara. Amin, saudara. Salah satu teman saya juga mengatakan dia hamba Tuhan. Saya udah ikut Tuhan lahir baru dari kecil, karena saya ikut sekolah minggu, orang tua saya udah mengajarkan kebenaran, kemudian saya di SMP melayani Tuhan, SMA melayani Tuhan, saya nggak banyak lakukan dosa, paling dikit-dikit lakukan dosa. Saya merasa bahwa hidup saya sudah benar di hadapan Tuhan. Ini yang saya percaya, saudara, dosa kecil, dosa gede sama kan, saudara, ya kan? Tapi ini yang dikatakan, yang penting saya udah dikit kok dosanya. Dikit. Terus dia mengatakan, pada waktu saya dinyatakan bahwa saya sakit kanker, dan saya dikatakan hidup saya hanya 3 bulan, saya takut. Iman saya terbang. Percaya saya sama Tuhan, nol. Sampai di limit yang nol. Saya mulai mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, di mana Engkau? Saya sudah lakukan yang baik, saya sudah lakukan yang benar, saya sudah menyenangkan Engkau. Dari kecil saya sudah melayani Tuhan, saya sudah ikut ke gereja, saya sudah jangkau jiwa. Dan dia mengatakan ternyata itu semua bukan itu yang menjadi masalah. Saya tidak benar-benar berpaling. Saya tidak benar-benar berpaling kepada Tuhan. Saya masih berjalan di dalam jalan-jalannya saya. Apa yang saya anggap baik, apa yang saya anggap benar, apa yang saya anggap menurut Tuhan senang lah, oke lah. Tapi saya masih senang nih. Hal-hal dunia buat saya
nggak apa-apa lah dikit-dikit. Tapi kata berpaling, ini benar-benar adalah satu perpalingan, saudara. Adalah satu perubahan hidup, perubahan mindset untuk melihat bahwa Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Next. Setelah kita mengalami conversion atau perpalingan, perjalanan hidup yang berikutnya adalah pembaharuan pikiran. Pembaharuan pikiran, next. Kita tahu ayat ini mungkin kita udah hafal ya, saudara. Janganlah, sama-sama kita bacain 2, 3 ya. Janganlah sehingga kamu dapat membedakan dan saudara, tadi pagi pembacaan firman Tuhan mengenai Balak dan Bileam, ya, Balak dan Bileam. Saya belajar mengenai Bileam, bagaimana keledainya si Bileam itu taat banget sama Tuhan. Jadi pada waktu malaikat Tuhan mau menutupi jalannya, dia minggir-minggir, dia jongkok, padahal tuannya udah pukul dia, kamu ngapain? Dia minggir, akhirnya dia duduk. Si keledainya itu, dia taat banget sama Tuhan. Dia taat banget pada waktu itu ada malaikat Tuhan di depan dia. Amin. Sehingga pada waktu Bileam melihat, dibukakan matanya, dia pun tersungkur. Pembaharuan pikiran juga pada waktu kita baca cerita Musa, saudara, Musa dan Harun. Kenapa dia nggak bisa masuk tanah perjanjian? Karena Tuhan memerintahkan pada waktu bangsa Israel udah ngomel-ngomel, udah marah-marah, kesel sama Tuhan. Kok kita makannya gini-gini aja sih? Ngapain kita keluar dari Mesir? Ternyata di jalan ini kita cuma makannya ini terus, mulai marah-marah. Kita juga haus pada waktu itu. Di mata air Meriba, Tuhan mengatakan kepada Musa dan Harun, kamu dikasih tongkat, katakan kepada bangsa Israel untuk minum air di sini, karena akan keluar mata air. Tapi apa yang dilakukan Musa pada waktu itu? Dia marah sama bangsa Israel, dia pukul batu itu, akhirnya juga mengeluarkan. Prosesnya kan tetap sama, airnya keluar, tapi caranya beda kan. Nah, dalam pembaharuan pikiran sehingga kita mengetahui kehendak Tuhan. Tujuan akhirnya mungkin sama, tapi kehendak Tuhan kita mau lewat mana? Kita mau ke Jakarta, mau lewat jalan tol, mau lewat ada jalan mana lain kalau di Jakarta? Apa? Jalan biasa yang nggak tol, yang lebih lama, saudara pakai acara macet, mungkin lewat mana yang Tuhan mau? Kita mau menyelesaikan satu masalah, tapi masalah ini harus model seperti apa cara Tuhan? Itu melalui pembaharuan pikiran, bagaimana kita mengerti apa yang Tuhan mau. Kalau kita sendiri tidak mau diperbaharui budi kita, yang kita tahu bahwa pembaharuan budi melalui firman Tuhan. Amin. Melalui apa? Firman Tuhan. Pembaharuan akal budi akan menghasilkan perubahan perilaku. Mau tidak mau, suka tidak suka, pada waktu Tuhan memperbaharui pikiran kita, behavior kita mengalami transformasi, kelakuan kita mengalami transformasi. Bagaimana ibu itu bisa gak bilang anjing-anjing, saudara? Karena dia tidak mengalami pembaruan budi. Amin. Amin. Kelakuannya minus. Next. Seseorang yang mengalami pembaharuan budinya, saudara, akan kelihatan. Gak mungkin gak kelihatan, saudara. Yang dimaksud dengan pembaharuan behavior ialah karakter, sikap, perbuatan atau tindakan seseorang yang dapat dilihat, visible, yang dapat diamati, yang dapat diukur. Jadi kelihatan.
bisa mengatakan bahwa kita anak Tuhan dan karakter Kristus di dalam kehidupan kita kelihatan, saudara. Gimana bisa karakter kita bisa nyata kalau kita masih, sikap kita, kelakuan kita masih berantakan. Amin. Kelakuan kita, sikap kita masih jauh daripada karakter Kristus. Jadi kadang-kadang orang mengatakan, kalau orang mengatakan, ya Bu, itu kan cuma kata-kata saya, itu cuma perbuatan saya, hati saya mah benar Bu, hati saya mah benar. Gak bisa. Apa yang ada di budi akan keluar di dalam perkataannya. Amin, saudara. Kalau budimu berisi semua kebun binatang, otomatis perkataanmu adalah kebun binatang, saudara. Amin. Jangan amin, saudara. Amin. Jangan amin. Gak boleh amin justru. Amin. Jadi ini yang saya merasakan bahwa seseorang yang sungguh-sungguh benar-benar memiliki karakter Kristus akan kelihatan, akan bisa dilihat, bisa didengar. Satu kali waktu dulu saya ikut belajar menjahit, saudara. Kebetulan saya belajar menjahit bersama satu orang anak Tuhan, istrinya. Kemudian suaminya itu adalah pelayan di gereja. Pemimpin bahkan pemimpin di gereja. Nah, waktu saya datang, mungkin si sang suami tidak tahu saya datang, saudara. Jadi saya datang, saya tamu yang dia menyambut saya, pembantunya, saudara. Saya duduk di ruang tamu, saudara. Dan pada waktu itu terjadilah perang dunia. Suami dan istri sedang berantem, dan itu suaranya keras sekali, dan saya shock, rasanya mau pulang, saudara. Semua kebun binatang keluar, shout, teriak, banting pintu, lempar barang. Pada waktu itu saya bilang, wow, kacau juga nih. Saya pulang aja, saya pulang karena saya nggak mau dia malu, karena saya lihat. Pada waktu itu saya shock. Apakah orang itu akan selamat? Dia pasti selamat. Tetapi karakter Kristus tidak nyata di dalam kehidupannya. Karakter Kristus tidak nyata. Dilihatnya nggak benar, saudara. Yang dilihatnya itu bukan karakter Kristus. Ukuran yang dipakai itu bukan ukuran karakter Kristus, tapi ukuran dunia. Amin? Langkah berikutnya adalah langkah yang panjang dan terus-menerus kita lalui sampai akhir perjalanan hidup kita. Saudara, tadi firman Tuhan di awalnya mengatakan bagaimana Tuhan terus-menerus akan membentuk kehidupan kita. Yang kita selalu fokus kepada tujuan akhir, tapi Tuhan fokus kepada perjalanan menuju tujuan akhir. Karena perjalanan menuju tujuan akhir adalah tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi karakter Kristus yang mau Tuhan Kristus bangun di dalam kehidupan kita adalah tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Next. Perubahan atau transformasi rohani dan karakter yang benar berlangsung yang namanya inside out, dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Tuhan mau membentuk kita nggak bisa menjadi orang yang hanya kelihatan baik di luar, saudara. Tetapi kelihatan benar dan baiknya itu mulai dari dalam. Amin. Bukan sedang bermain drama, bukan sedang bermain sinetron di dalam kehidupan kita, tapi itu kelihatan keluar. Saya mengenal satu orang dalam perkataannya, kata-katanya selalu benar firman Tuhan. Apa yang dikatakan dia selalu mengutip kebenaran firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang di sekitarnya yang tadi bisa dilihat, bisa diukur, bisa diamati, saudara. Orang-orang di sekitarnya mengamati dan
beribadah bersama orang-orang yang gak suka dengan satu orang. Dalam perjalanan itu mereka bicara hal satu orang terus. Akhirnya saya bilang, apa kalian gak capek? Kasihan orang itu kupingnya panas. Sudah, ampuni aja, selesai. Sesuatu yang bisa diukur dan diamati, saudara. Amin. Inside out. Mungkin kita berpikir bahwa oh, orang-orang aja yang gak suka sama kita. Kalau satu orang gak suka gak apa-apa, 2 orang gak suka gak apa-apa, 3 orang gak suka gak apa-apa. Kalau semuanya gak suka, something wrong. Amin. Amin. Ada sesuatu yang Tuhan memang mau bentuk di dalam kehidupan kita. Amin. Perubahannya itu selalu dan selalu di dalam setiap hari kehidupan kita. Maka firman Tuhan mengatakan, ajar aku menghitung hari-hariku supaya aku memiliki hati yang bijaksana. Kata menghitung bukan menghitung 1, 2, 3, 4, bukan. Kata menghitung, di situ dikatakan bahwa bagaimana setiap hari di dalam kehidupan kita, Tuhan itu mau bentuk kita, Tuhan mau ajar kita. Makanya kadang-kadang masalahnya itu gak pernah berhenti kan saudara. Baru selesai lulus 1, nambah 1 lagi. Baru selesai lulus 1 lagi, nambah 1 lagi. Capek bu jadi orang beriman, ya mati aja kalau capek jadi orang beriman. Karena hidup kita, orang benar adalah hidup oleh iman. Amin. 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 Next. Haleluya. Kasih, ketaatan, kerendahan hati, pengampunan, keberanian, kesabaran, kelemah lembutan, kesalehan. Sama-sama kita baca ya. 2, 3 dari atas. 1, 2, 3. Kasih, ketaatan, kerendahan hati, pengampunan, keberanian, kesabaran, kelemah lembutan, kesalehan, kepenuhan, kesetiaan, penguasaan diri, mengalir dari Tuhan Yesus. Mulai menanam. Jadi tadi pada waktu terjadi conversion di dalam kehidupan kita, itu karakter-karakter itu mulai ditanamkan di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita saat ini aduh susah buat taat, berat untuk nggak sombong, berat cepat sombong maksudnya. Susah untuk mengampuni, aduh saya takut, gak berani, ya. Terus kemudian saya gak bisa jadi orang yang lemah lembut. Lemah lembut bukan suaranya lembut, saudara. Lemah lembut itu di dalam hati kita yang lemah lembut, amin. Adalah orang yang sungguh-sungguh tidak mudah untuk membenci orang lain, mudah untuk mengampuni. Lemah lembut adalah orang yang di dalam tutur katanya tidak kasar, saudara. Yang hormat kepada orang yang lebih tua, yang menghargai orang lain, menghargai otoritas yang diberikan di dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan sudah mulai tanamkan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Setiap kita pasti mau dong karakter Kristus. Dan sepanjang kehidupan kita sampai saat ini, sampai akhir Tuhan memanggil kita, karakter ini dibentuk senantiasa di dalam kehidupan kita. Tapi yang luar biasanya, kita sudah punya benihnya, sudah ditanam di dalam kita. Bagaimana kita tetap mengembangkannya itu setiap hari di dalam kehidupan kita. Amin. Next. Haleluya. Matius 5 ayat 13 sampai 14 baca. 2, 3 ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dijelaskan? Tidak ada hubungannya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini yang akan terjadi di dalam kita mengalami proses pembentukan karakter Kristus. Bahwa kita akan menjadi garam dan terang dunia. Bahwa pada waktu Tuhan mau membentuk kita, terjadi pembentukan itu, terjadi karakter Kristus yang ditaruh di dalam kehidupan kita. Kita akan menerangi sekitar kita.
kita akan menggarami hal-hal yang sudah menjadi tawar, saudara. Ya. Dan identitas sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki dua kualitas ini. Bagaimana kita bisa jadi garam dan terang. Karakter Kristus ini menjadikan kita garam dan terang dunia terlihat dari satu perbedaan dan pengaruh. Ya. Kata poin mengenai satu perbedaan, kita harus beda dengan dunia. Kita harus memperlihatkan perbedaan itu. Bagaimana kita bisa menerangi tempat-tempat yang gelap. Bagaimana kita bisa di tempat yang gelap, kita sendiri membawa terang itu. Bukan akhirnya kita juga gelap, saudara. Ya, pengaruh. Kita akan membawa pengaruh yang baik, positif di sekitar kita. Itu udah pasti, saudara. Orang yang memiliki karakternya Kristus akan memberikan pengaruh yang positif dimanapun dia berada. Ini nggak bisa enggak. Mau nggak mau akan terjadi. Kita nggak usah paksa-paksa, ini terjadi secara alamiah di dalam kehidupan kita. Amin. Orang-orang akan melihat Kristus di dalam kita dimanapun kita berada, bukan di gereja, dimanapun kita berada. Bukan hanya perkataan kita yang rohani, tapi kehidupan kita juga benar. Amin. Next. Karakter Kristus adalah tujuan akhirnya Tuhan. Tujuan akhir Tuhan bukan bagaimana kita masuk surga, tapi tujuan akhir Tuhan bagaimana Tuhan selalu mau membentuk kita, selalu mau memuji kita. Amin. Next. Belajar adalah tujuan bagi Tuhan. Ujian adalah latihan soal. Ya. Bagi Tuhan kita belajar, dibentuk setiap hari adalah tujuannya Tuhan. Ujiannya adalah selalu dikasih latihan soal, ya. Dimana kita harus menyelesaikan soal itu setiap diberikan latihan soal. Oke? Next. Ini yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Walk with God, berjalan bersama Tuhan. Next. Talk with God, berbicara bersama Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Yang terakhir adalah learn from God, belajar dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bapa yang di surga, kalau tujuanmu di dalam kehidupan kami, di mana kami harus menyelesaikan soal demi soal, di dalam semua tantangan dalam kehidupan kami, bagaimana karakter Kristus justru muncul dalam persoalan demi persoalan dalam kehidupan kami. Justru karakter Kristus itu dimunculkan. Yang saya ketahui, pada waktu kita menahan nafas, kita menahan nafas berapa lama? Sampai hitungan ke-10, ke-20, 25, saturasi kita akan turun. Dan pada waktu itu seluruh tubuh kita akan mengatakan mayday, mayday, darurat, darurat, bahaya, bahaya. Dan kemudian ternyata dengan keadaan yang berbahaya itu, ada beberapa bagian dari tubuh kita. Salah satunya adalah darah yang menyimpan berbagai macam hemoglobin, saudara.
selama ini tidur. Tapi pada waktu itu langsung dia bergerak, membantu, mengisi bagian-bagian yang diperlukan di dalam tubuh. Hari ini mungkin kita merasa mayday dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa masalah kita sangat berat, persoalan kita sangat berat. Dan kita merasa seperti mungkin Tuhan meninggalkan kita dan tidak memperdulikan kita, tidak menolong kita, tidak menyembuhkan kita, tidak menjaga kita. Tapi Tuhan ingin katakan, itu adalah cara di mana bagian-bagian di dalam kehidupan karaktermu akan bangkit dan mengambil peran di dalam kehidupan. Saudara ingin membuktikan bahwa saudara sabar. Ada banyak hal yang terjadi yang membuat saudara tidak sabar. Saudara mau membuktikan bahwa saudara mampu. Ada orang-orang di sekitarmu yang membuat kau sulit untuk tidak berteriak. Hari ini Tuhan ingin menyatakan di dalam hidupmu, segala situasi yang terjadi adalah cara Tuhan, karena ini adalah tujuan akhir Tuhan. Tuhan ingin membentuk karakter hidupmu. Tuhan ingin membuat engkau menjadi sama seperti Kristus. Tuhan ingin bait Allah di dalam hidupmu memancar bersinar seperti terang dan seperti garam. Bagaimana kehidupanmu justru akan menjadi berkat dimanapun kau berada. Bagaimana perkataanmu dan sikapmu akan menjadi berkat dimana kau berada. Apapun yang kau lakukan akan memberkati orang-orang di sekitarmu. Hari ini Tuhan terima kasih. Kalau tujuan akhirmu adalah karakter kami, Tuhan yang mau dibentuk. Terima kasih untuk soal-soal ujian yang kau berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, biar pengenalan akan Engkau, firman-Mu Tuhan, membawa kami semakin dekat dengan Engkau, semakin menyerupai karakter Kristus. Biar perubahan budi yang kami alami di dalam kehidupan kami membantu kami untuk menjadi lebih lagi menjadi seperti Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan ini Tuhan. Kami tidak tahu kami hidup sampai umur berapa, tanggal berapa, menit dan detik keberapa. Tapi kami tahu itu bukan masalah, karena itu bukan tujuan akhir kami. Tujuan akhir kami adalah menghidupi hidup ini dengan memiliki karakter-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan.